Ini adalah kisah tentang seorang gadis miskin yang menyelamatkan elang raksasa dan mengalami berbagai keajaiban. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang gadis miskin bernama Laila. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk reot di pinggiran desa. Kehidupan mereka penuh kesederhanaan, dan setiap hari Laila membantu ibunya dengan mencari kayu bakar serta menjual hasil hutan untuk bertahan hidup. Meskipun miskin, Laila memiliki hati yang tulus dan penuh kasih sayang. Ia sering menolong orang-orang desa, bahkan binatang yang terluka di hutan. Para penduduk mengenalnya sebagai gadis yang baik, meski ada beberapa yang mencibirnya karena keadaan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, ketika Laila sedang mencari kayu bakar di pinggir hutan, ia mendengar suara rintihan lemah. Suara itu terdengar samar, bercampur dengan desiran angin yang bertiup di antara pepohonan. Dengan hati-hati, ia berjalan mengikuti suara tersebut, hingga tiba di sebuah pohon beringin tua yang sangat besar dan lebat, pohon yang dianggap keramat oleh penduduk desa. Jantung Laila berdebar. Pohon beringin itu terkenal sebagai tempat yang misterius. Banyak cerita beredar bahwa siapapun yang mendekatinya tanpa izin akan mengalami kesialan. Namun, suara rintihan itu semakin jelas, terdengar seperti makhluk yang sedang kesakitan. Dengan penuh rasa penasaran dan sedikit ketakutan, Laila melangkah lebih dekat. Ia mengintip di balik akar-akar besar yang menjulur dari pohon beringin tersebut. Matanya membelalak saat melihat sosok yang terperangkap di sana. Seekor elang raksasa dengan sayap lebar dan bulu keemasan, terkulai lemah di tanah. Tanpa ragu, Laila mendekati elang itu. "Kau terluka. Aku akan membantumu," bisiknya pelan. Tanpa ia sadari, keputusannya itu akan mengubah hidupnya selamanya. Laila mendekati elang raksasa itu dengan hati-hati. Ia bisa melihat luka di salah satu sayap burung tersebut. Darah mengering di antara bulu-bulunya yang megah. Mata sang elang terbuka sedikit, menatap Laila dengan sorot lemah namun tajam. "Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu," ujar Laila dengan suara lembut. Ia merogoh saku kecilnya dan mengeluarkan kain lusuh yang ia bawa. Dengan hati-hati, ia mulai membersihkan luka sang elang. Elang itu menggeliat pelan, tampak kesakitan, tetapi ia tidak berusaha menyerang. Seolah memahami niat baik Laila, ia membiarkan gadis itu menyentuhnya. Setelah beberapa saat, Laila mengambil air dari kendi kecil yang ia bawa dan meneteskan beberapa tetes ke paruh elang. "Minumlah, ini akan membuatmu merasa lebih baik," katanya. Elang raksasa itu meminum air perlahan. Setelah beberapa saat, ia mencoba menggerakkan sayapnya, tetapi segera mengeluarkan suara kesakitan. Laila menggigit bibirnya, berpikir keras. Jika elang itu tetap di tempat ini dalam keadaan lemah, ia bisa menjadi mangsa hewan liar. "Aku harus membantumu lebih banyak. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri," gumamnya. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, dan suasana di sekitar pohon beringin terasa semakin sunyi. Laila tahu bahwa ia harus segera kembali ke desa, tetapi ia juga tidak bisa meninggalkan elang raksasa ini begitu saja. Setelah ragu beberapa saat, ia membuat keputusan. "Aku akan kembali besok dengan obat dan makanan. Bertahanlah sampai saat itu," katanya sambil menatap sang elang. Burung raksasa itu hanya menatapnya dalam diam, seolah memahami perkataan Laila. Dengan hati yang masih dipenuhi kekhawatiran, Laila berdiri dan berlari kembali ke desa, berjanji dalam hatinya bahwa ia akan melakukan segalanya untuk menyelamatkan makhluk luar biasa ini. Keesokan paginya, Laila bangun lebih awal dan segera mengumpulkan perbekalan. Ia mengambil beberapa lembar kain bersih, rempah-rempah obat yang biasa digunakan ibunya untuk menyembuhkan luka, serta sedikit makanan dari hasil kebunnya. Dengan hati penuh tekad, ia bergegas menuju pohon beringin keramat. Setibanya di sana, Laila melihat elang raksasa itu masih tergeletak lemah.
tetapi matanya lebih waspada dari sebelumnya. Ia tersenyum kecil dan berlutut di samping burung itu. "Aku kembali. Sekarang, mari kita obati lukamu dengan benar," ucapnya lembut. Dengan hati-hati, Laila membersihkan luka di sayap elang, mengolesinya dengan ramuan herbal, lalu membalutnya dengan kain bersih. Elang itu menggeliat sedikit, tetapi tetap membiarkan Laila merawatnya. Ia tampak lebih nyaman setelah perban terpasang. Laila kemudian membuka bungkusan kecil berisi makanan. Ia meletakkan beberapa potongan buah dan daging kering di dekat elang. Awalnya, sang elang hanya menatap makanan itu, tetapi setelah beberapa saat, ia mulai mematuknya perlahan. "Bagus. Kau harus makan agar cepat sembuh," kata Laila dengan penuh kasih. Hari itu, Laila menghabiskan waktu di bawah pohon beringin, mengawasi dan berbicara dengan elang raksasa itu. Meskipun burung itu tidak berbicara, Laila merasa seolah ada ikatan yang mulai terjalin di antara mereka. Saat matahari mulai terbenam, Laila menyadari bahwa ia harus pulang. Ia menatap elang itu dan berkata, "Aku akan kembali besok. Beristirahatlah dengan baik." Elang itu mengeluarkan suara pelan, seolah mengerti ucapan Laila. Dengan hati yang lebih tenang, Laila berjalan pulang, merasa bahwa ia telah melakukan sesuatu yang benar. Namun, ia tidak menyadari bahwa di kejauhan, seseorang diam-diam mengawasinya dari balik pepohonan. Malam itu, Laila sulit tidur. Pikirannya terus memikirkan elang raksasa itu, serta perasaan aneh bahwa ada seseorang yang mengawasinya. Pagi-pagi sekali, ia kembali ke pohon beringin, tetapi kali ini ia lebih berhati-hati. Setibanya di sana, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di sekitar pohon terdapat jejak kaki manusia. Seseorang telah datang ke tempat ini sebelum dirinya. Dengan waspada, Laila mengedarkan pandangannya, namun tidak menemukan siapapun. Ia segera mendekati elang raksasa yang kini terlihat sedikit lebih kuat. "Bagaimana perasaanmu hari ini?" tanyanya sambil tersenyum. Elang itu menggerakkan sayapnya pelan dan mengeluarkan suara lirih. Laila merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai mencari tahu tentang jejak kaki misterius itu. Apakah ada orang yang mengetahui keberadaan elang ini? Jika ya, apa yang mereka inginkan? Tiba-tiba, terdengar suara ranting patah dari balik semak-semak. Jantung Laila berdegup kencang. Ia menoleh cepat, bersiap menghadapi apapun yang mungkin muncul dari balik pepohonan itu. Dari balik semak-semak, seorang pria tua dengan jubah lusuh muncul perlahan. Wajahnya penuh kerutan, matanya tajam mengamati Laila dan elang raksasa itu. "Kau tidak seharusnya ada di sini, gadis kecil," ucapnya dengan suara berat. Laila mundur selangkah. "Siapa kau? Apa yang kau inginkan?" tanyanya dengan hati-hati. Pria tua itu tersenyum samar. "Aku penjaga pohon beringin ini. Dan kau baru saja membangkitkan sesuatu yang telah lama terlupakan." Pria tua itu menghela napas dan menatap Laila dengan sorot mata penuh makna. Pohon beringin ini bukan sekadar pohon tua. Ia adalah gerbang antara dunia manusia dan dunia roh. Elang ini bukan hanya makhluk biasa, melainkan penjaga keseimbangan di antara dua dunia. Laila terkejut. "Kenapa aku? Aku hanya gadis miskin dari desa." "Karena hanya hati yang murni yang bisa melihat kebenaran," jawab pria tua itu. "Dan sekarang, kau telah terikat pada takdir yang lebih besar dari yang kau bayangkan." "Takdirku? Apa maksudmu?" tanya Laila, bingung. Pria tua itu menunjuk elang raksasa yang kini menatap mereka dengan sorot mata tajam. Elang itu adalah penjaga keseimbangan alam. Namun, seseorang telah berusaha mengusiknya. Laila merasakan hawa dingin menyelimuti udara di sekelilingnya. Pria tua itu menatapnya dalam-dalam sebelum melanjutkan, "Ada kekuatan gelap yang ingin mengambil alih keseimbangan.
Mereka tahu bahwa elang ini telah terluka, dan itu memberi mereka kesempatan untuk bertindak. Layla menelan ludah, hatinya berdebar. "Siapa mereka?" tanyanya, suaranya hampir berbisik. Pria itu menghela napas. Mereka adalah para pemuja kegelapan yang telah lama ingin menguasai hutan ini. Selama elang ini masih menjadi penjaga, mereka tidak bisa mendekat. Tapi sekarang, dengan kondisinya yang lemah, mereka akan segera datang. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, menggoyangkan daun-daun beringin tua. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki menginjak dedaunan kering. "Sudah terlambat," bisik pria tua itu. "Mereka telah menemukan kita." Layla merasakan bulu kuduknya berdiri. Dari balik pepohonan, bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan, perlahan mendekat dengan mata berkilat penuh niat jahat. "Jaga elang itu, Layla," ujar pria tua itu. "Aku akan mencoba menahan mereka." Layla menggenggam erat tangannya, bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Kini, ia tahu bahwa tugasnya bukan hanya menyembuhkan elang itu, tetapi juga melindunginya dari musuh yang mengincarnya. Dari balik pepohonan, sosok-sosok berjubah hitam muncul, mata mereka berkilat merah di bawah cahaya bulan. Mereka mengepung Layla dan pria tua itu, menghunus belati berukir simbol-simbol aneh. "Serahkan elang itu kepada kami," seru salah satu dari mereka dengan suara menggelegar. Sebelum Layla sempat bereaksi, elang raksasa itu tiba-tiba mengepakkan sayapnya dengan kekuatan luar biasa. Cahaya keemasan menyebar dari tubuhnya, menyilaukan mata para penyusup berjubah hitam. Mereka menjerit, melindungi wajah mereka dari cahaya yang membakar. Pria tua itu tersenyum. Waktunya telah tiba. Keseimbangan akan dipulihkan. Dengan energi baru, elang itu melesat ke udara. Layla menatap kagum saat makhluk itu mengitari pohon beringin, menciptakan pusaran angin yang kuat. Para penyusup berteriak ketakutan sebelum akhirnya tersapu oleh cahaya suci dan menghilang. Saat semua kembali tenang, elang itu mendarat di samping Layla. Mata mereka bertemu, seolah mengucapkan terima kasih. Sejak saat itu, desa dan hutan kembali damai, dan Layla dikenal sebagai penjaga keseimbangan yang baru. Sejak peristiwa di pohon beringin keramat, Layla menjadi sosok yang dihormati di desa. Ia tak lagi dipandang sebelah mata, dan banyak yang datang kepadanya untuk meminta nasihat. Elang raksasa itu kini menjadi penjaganya, selalu mengawasi desa dari kejauhan. Suatu hari, Layla mendapati sebuah gulungan tua di pohon beringin. Isinya mengungkapkan bahwa ia adalah keturunan para penjaga keseimbangan. Takdirnya baru saja dimulai. Setelah kejadian di pohon beringin keramat, Layla mulai memahami perannya sebagai penjaga keseimbangan. Ia sering mendapat mimpi aneh tentang masa lalu dan masa depan, serta bisikan dari leluhur yang pernah melindungi dunia sebelum dirinya. Elang raksasa itu kini telah pulih sepenuhnya. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, ia berbicara dalam bahasa manusia untuk pertama kalinya. "Layla, takdirmu belum selesai. Ada ancaman yang lebih besar mengintai di luar hutan ini. Kau harus bersiap." Layla menatap sahabat barunya dengan penuh keyakinan. "Aku siap menghadapi apapun yang datang. Aku tidak akan membiarkan keseimbangan dunia hancur." Dengan itu, ia dan elang raksasa bersiap untuk perjalanan baru yang akan menguji keberanian, kebijaksanaan, dan hati mereka. Kisah mereka belum berakhir, justru baru saja dimulai. Matahari baru saja terbit ketika Layla menaiki punggung elang raksasa untuk pertama kalinya. Dengan kepakan sayap yang kuat, mereka terbang tinggi melewati desa dan hutan, menuju cakrawala yang belum pernah Layla lihat sebelumnya. "Kemana kita akan pergi?" tanya Layla. "Ke negeri di balik gunung, tempat di mana keseimbangan dunia diuji. Sebuah kekuatan gelap sedang bangkit, dan hanya kau yang dapat menghentikannya," jawab sang elang.
Dengan hati penuh keberanian, Laila menggenggam erat bulu sang elang. Perjalanan menuju takdir sejati telah dimulai. Saat mereka terbang melintasi puncak gunung, Laila melihat sesuatu yang menakjubkan, sebuah daratan luas tersembunyi di balik kabut tebal. Kota-kota kuno dengan menara emas berdiri megah di tengah hutan lebat, tetapi terlihat sunyi dan tak berpenghuni. Itu negeri yang hilang, ujar sang elang. Dahulu, tempat ini adalah pusat keseimbangan dunia, tetapi kini terabaikan akibat kekuatan gelap. Mereka mendarat di tepi sungai berkilauan. Laila merasakan energi kuat bergetar di udara, seolah tanah ini menyimpan rahasia besar. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya. Para penjaga sebelumnya gagal melindungi negeri ini, dan kini kita harus menemukan cara untuk mengembalikan kejayaannya. Di sini, kau akan menemukan jawaban tentang siapa dirimu sebenarnya. Laila menatap bangunan megah di kejauhan. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar menantinya di negeri yang hilang ini. Setelah melewati berbagai rintangan dan mengembalikan keseimbangan negeri yang hilang, Laila merasa bahwa tugasnya telah selesai. Sang elang, yang kini telah pulih sepenuhnya, menawarkan Laila untuk tetap tinggal sebagai penjaga negeri itu. Namun, Laila memilih untuk kembali ke desanya, membawa pulang kisah keberanian dan kebijaksanaan. Ketika ia kembali ke desanya, orang-orang terkejut melihatnya. Kehidupannya berubah, dan ia kini dikenal sebagai pelindung hutan dan penjaga keseimbangan alam. Laila tersenyum bahagia, mengetahui bahwa petualangannya belum berakhir. Ia telah menemukan panggilannya.